gak bisa disebutin tempat detailnya di mana. Semenjak kejadian pembunuhan itu, katanya rumahnya jadi angker, dan ini terjadi pas dia masih di Kalimantan. Sekarang dia tinggal di Jakarta. Waktu pas di Kalimantan itu, dia masih kelas 2 SD, namanya Eki. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an awal. Dia baru banget ceritain kejadian ini beberapa minggu awal lebih. Jadi waktu dia kelas 2 SD, di Kalimantan itu, dia tinggal sama kedua orang tuanya. Adanya masih TK, dan dua pembantunya cowok. Tapi pembantunya ini bukan sepasang atau suami istri. Pembantunya sebut aja yang cewek namanya Sari, yang cowok ini Adam. Mereka berdua itu sama-sama baru 35 tahun, dan belum nikah. Ada di suatu waktu, semua orang itu lagi keluar kota. Harus keluar kota, termasuk si Saring. Nah, tapi Adam, yang pembantunya cowok ini, diminta tolong sama bapaknya Eko buat ngejagain rumah. Karena pergi seminggu, jadi si Adam ini minta izin sama bapaknya Eko buat ngajak satu temannya, namanya Adit. Nah, Adit ini sebenarnya emang anak buah bapaknya si Eko. Jadi si Adit ini emang suka tinggal di kantor bapaknya, tapi sesekali ya dia suka tinggal di rumah Eko. Kalau misalnya bapak itu minta bantuan apa, jadi si Adit ikutan nginep. Jadi karena percaya banget sama Adam, akhirnya keluarga Eko ini juga setuju aja si Adam ngajak Adit buat nginep. Lalu keluarga Eko pergi. Saat 2 hari Adam tinggal sama Adit, Adam ini ngerasa kayak tingkahnya Adit tuh aneh dan mengganggu banget. Karena baru pertama kalinya si Adam tinggal sama Adit berdua. Jadi kebiasaan-kebiasaan Adit tuh baru si Adam lihat. Si Adam ini ngeliat kalau Adit ternyata pas rumah Eko itu lagi kosong, Adit ini suka ngundang teman-temannya dan mabuk-mabukan ke rumah keluarga si Eko ini. Dan ini tuh yang Adit bawa bener-bener rame banget, dan jadi gaduh gitulah rumahnya. Seperti bikin party. Adam yang emang anaknya gak suka gaduh-gaduh dan emang bukan anak nongkrong, jadi ngerasa keganggu banget di saat Adit bawa temen-temennya ke rumah si keluarga Eko. Akhirnya si Adam nelpon aja seharian, ceritalah kalau misalnya si Adit ini kurang ajar banget, karena Adam tuh ngerasa kayak gak enak sama keluarga Eko. Karena yang minta Adit nginep itu kan juga si Adam sendiri, tapi ternyata rumah jadi gaduh dan berantakan karena si Adit. Tapi kan keluarga Eko gak tahu kan kalau misalnya ini ulah Adit. Dia takut kalau misalnya rumahnya ada perabotan yang hancur, kesannya Adam yang salah kebesokan harinya. Pas banget ternyata Eko ini ada ulangan dadakan buat nambahin nilai akhir dia. Akhirnya ibu bapaknya Eko ini ngebolehin Eko buat pulang duluan, dan pas banget lah ditemenin sama Sari. Jadi keluarganya Eko masih lanjut hiburan, tapi si Sari sama Eko pulang. Sari ngasus langsung si Adam dan bilang kalau misalnya Sari mau pulang nemenin Eko karena ada ulangan. Si Adam seneng banget lah dengernya, karena akhirnya si Adam ini gak ngerasa sendirian ngeliat tingkahnya Adit yang sangat nyebelin gitu. Tapi di hari itu, Sari tuh pulangnya malam, si Sari ngesus Adamnya pagi, selama nunggu Sari dan Eko balik. Adam benci banget, dan makin gak sukalah ngeliat tingkah lakunya si Adit. Karena saking keselnya, akhirnya Adamnya closing ngomong ke Adit kayak, masih untung kau diurusin dan diajak ke rumah sama Pak Toto. Pak Toto ini bapaknya Eko, kalau gak juga kau masih jadi orang miskin, gak ada jaga sikap sama sekali kau, gitu kata si Adam. Dengar kayak gitu, si Adit kesel banget, mungkin sama Adam. Sampai pas malamnya Eko sama Sari ini pulang, mereka berdua tuh gak ngobrol sama sekali. Adam sama Adit ini bener-bener diem aja, gak ngobrol sama sekali, gak ada kontak lah. Kebesokan harinya, saat di pagi hari, si Sari nganterin Eko sekolah. Emang biasanya Sari yang nganterin Eko sekolah, terus pulangnya Eko sama temen-temennya jalan rame-rame pulang bareng gitu. Nah pas Eko lagi di sekolah, Sari nih denger kalau Adam sama Adit nih bener-bener adu mulut di kamarnya Adam, sampai teriak-teriakan gitu. Tapi si Sari nggak tahu karena apa. Dengar kayak gitu, si Sari langsung masuk ke kamarnya Adam dan misahin mereka berdua lah. Tapi si Adit ini emosi banget dan nyuruh Sari langsung keluar kamar. Sari didorong tuh keluar kamar sama Adit. Pas si Sari keluar, Adit langsung kunci kamarnya si Adam. Si Sari bener-bener takut banget. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa dan dia tuh nggak enak ngomong sama bapak ibunya Eko. Akhirnya dia mendem ini sendiri sampai sekitar 15 menitan.
Akhirnya Sari udah nggak denger apa-apa dari kamar si Adam, jadi kayak Adam sama Adit udah nggak gaduh, udah nggak ada suara berantem. Sari akhirnya lanjut kerja lagi, masaklah di dapur. Pas si Sari lagi masak, dari belakang itu si Adit manggil Sari. Pas si Sari nengok ke belakang, Adit langsung pukul Sari pakai palu, bener-bener pukul kencang banget, sampai kepala Sari bocor, darahnya langsung ngucur kayak keran. Sambil kesakitan, si Sari langsung mohon ampun sama Adit, dan nanya kenapa Adit setega itu, karena si Sari tuh juga kenal sama Adit, dan Sari kan gak tahu kenapa tiba-tiba Adit kayak gitu. Sambil Sari ngomong kayak gitu, Adit tuh langsung nyayat-nyayat tangan dan kakinya Sari pakai pisau. Jadi tuh darahnya Sari gak cuma keluar dari kepala, tapi dari tangan dan kakinya juga bener-bener Sari tuh bersimbah darah. Nah, sekitar jam 11-an, si Eko ini pulang. Karena dia cuma ada ulangan, jadi pulangnya cepet. Pas Eko sampai rumah, dia ngeliat kalau pintu rumah dia tuh kebuka. Jarang banget nih pintu rumah Eko kebuka gitu, dan dia sadar kalau itu rumah dia. Langsunglah, dia buru-buru masuk ke rumahnya dia sendiri. Pas Eko masuk ke rumah, Eko bener-bener kaget banget. Karena dia ngeliat kalau mbaknya, si Sari ini bener-bener bersimbah darah, dan udah nggak berdaya sama sekali. Kayak udah sakaratul maut gitulah, udah lemes banget. Eko nangislah lihat mbaknya, terkapar kayak gitu. Dia nangis-nangis dan dia bilang, "Mbak, kenapa? Mbak, kenapa?" Nah, pas lagi kayak gitu, si Sari itu cuma bisa ngomong, Bang Adam, berulang kali lah. Si Sari itu cuma bisa ngulangin omongan Adam mulu. Eko langsung lari nih ke kamarnya Adam, tapi ternyata kamarnya Adam dikunci. Eko ngeliat, di sebelah dia ada palu. Eko kan nggak tahu kalau palu itu bekas mukul si Sari. Si Eko langsung ambil palunya, dan langsung mukul gagang pintunya si kamarnya Adam. Kebukalah kamarnya si Adam ini. Dan pas pintu kebuka, Eko ngeliat, Adam itu udah mati dengan keadaan kegantung, dan perut tadi banyak banget pisau yang masih nusuk di badannya. Nah, dia bisa ngeliat dengan jelas banget, si Adam tuh udah mati, dan bersimbah darah, dan darah itu masih ngucur dari perutnya. Satu rumah Eko bener-bener bersimbah darah di mana-mana. Eko langsung keluar rumah, dan minta bantuan sama tetangga-tetangganya. Datanglah tetangganya ke rumah Eko. Dan di saat itu juga, tetangga itu langsung telepon bapak ibunya Eko, dan minta mereka pulang langsung, karena di rumah, dia udah terjadi pembunuhan. Akhirnya semuanya udah beres, Adam udah dimakamin, dan si Sari ini udah lewat masa kritisnya. Alhamdulillah Sari masih bisa diselamatin, dan si Adit, dia hilang entah kemana. Diceritainlah sama Sari, yang sebenarnya terjadi, kalau si Sari dipukul sama Adit, dan Sari yakin banget kalau misalnya Adam tuh meninggal karena dibunuh sama Adit. Tapi sampai saat ini, motifnya masih belum tahu kenapa si Adit ngebunuh Adam. Karena mungkin Adam benci banget sama tingkahnya Adit pas rumah lagi kosong. Nah, dari kejadian itu, seminggu kemudian, satu keluarga Eko memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Tapi sebelum Eko dan keluarga pindah, mereka semua jadi sering ngeliat ada sosok laki-laki yang suka nampakin diri tengah malam. Kayak orang tuanya Eko suka denger dari kamarnya si Adam ini, kayak ada suara laki-laki kesakitan. Kadang si Eko pun juga suka lihat gitu, kalau ada bayangan laki-laki besar seliweran tengah malam. Terus juga pas Eko lagi nonton TV sendirian di ruang tengah, Eko denger dari kamarnya Adam ada suara. Pokoknya kayak di kamarnya Adam ada aktivitas gitulah. Satu keluarga itu bener-bener gak bisa apa-apa, dan harus menahan takut, karena mereka tahu kayaknya arwah itu arwahnya Adam. Dan 1 minggu lagi kan juga, mereka pindah rumah, jadi mereka sebisa mungkin menahan diri buat melewati fase-fase horor di rumah mereka itu. Jadi, itu cerita saat masih kecil, dia udah ngeliat dengan jelas banget ada pembunuhan di rumahnya, dan setelah kejadian itu, ya hal-hal horor menimpa Eko sekeluarga. Sebenarnya masih ada, cuma setelah kejadian itu, orang tuanya langsung ngajak Eko ke psikiater. Mungkin itu salah satu cara buat Eko gak stres lagi. Sekarang dia umurnya udah 25 tahun, dan sudah gak pernah diganggu.